Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how do you do? Let us do our best to keep our body always in good health, oke? Jadi soalnya di masa-masa pandemi seperti ini, kalau kita badannya nggak sehat, pasti bingung kan ya kalau mau belajar nanti gimana sedikit. Jadi harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Oke, gimana masih semangat kan untuk belajar bahasa Inggris bareng kakak? So today's topic we are going to learn about news item. Yaps, tentang berita. And before we start our lesson today, I'll show you the learning goals that you should be able to do. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item. Dan yang kedua, menangkap makna dan teks berita sederhana. Oke, kakak yakin kalian pasti nih pernah membaca atau melihat berita. Nah, berita itu ada banyak contohnya guys, such as entertainment news atau yang kalian kenal sebagai gosip ya. Kemudian ada sport news, kemudian ada crime news, economic news, dan lain sebagainya. Jadi berita itu ada banyak macam. What is news item? Apa sih news item itu kak? Nah, the definition. It is a text that tells an information about particular event or newsworthy of the day. Jadi, news item text adalah teks bacaan yang memberitahukan kepada pembaca mengenai kejadian terkini dan tertentu yang layak diberitakan. Nah, newsworthy itu artinya berita yang layak diberitakan. Sekarang ini guys, berita itu nggak melulu di koran. You can also watch news from TV or gadgets. And yes, it belongs to news item. What is the function of news item? As you have understood the definition before, the social function of news item is to inform the reader or viewer about the information of particular event or newsworthy of the day. Nah, jadi fungsinya tuh untuk menginformasikan kepada pembaca atau pemirsa tentang informasi terkini. Kemudian ada structure of text. Jadi struktur dari news item itu yang pertama ada main event yang biasanya berupa headline. Nah, headline itu adalah judul berita tuh yang biasanya berletak tebal dan font yang besar atau gede itu ya. Itu namanya headline. Nah, headline ini juga merangkum seluruh isi berita. Jadi biasanya ketika kita membaca headline itu kita sudah tahu, oh kira-kira nanti berita ini bakal ngomongin apa dari kita membaca headline. Okay? Next, there is background event, yang mana pada bagian ini menjelaskan secara detail rangkaian kejadian. Nah, pada bagian ini biasanya terdapat jawaban dari pertanyaan 5W1H ya. Dan terakhir, we got sources, yang merupakan sumber dari berita. Nah, biasanya sumber ini berupa statement atau ucapan pendapat tertentu dari narasumber. Okay, now let's talk about the language features of news item. Yuk kita belajar unsur kebahasaan pada teks berita. Yang pertama ada using action verb. Nah, dalam news item itu pasti banyak menggunakan action verb, yaitu verb yang menjelaskan bahwa subjek sedang melakukan suatu pekerjaan. Loh kak, bukannya semua verb itu kata kerja yang menunjukkan kalau seseorang lagi ngelakuin sesuatu? Nah, tidak semudah itu teman-teman. Ada banyak sekali macam-macam verb sebenarnya. Misalnya nih, ada linking verb, modal verb, auxiliary verb, transitive verb, intransitive verb, dan lain-lain masih banyak yang punya fungsi tersendiri ya. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari lebih mendalam apabila kalian ingin melanjutkan studi kalian ke jurusan bahasa Inggris. Kalian nanti pasti mempelajari itu. For now, let's continue our material. Nah, ini ada macam lain dari verb nih, namanya saying verb. Nah, jadi dalam news item biasanya untuk menunjukkan kesaksian atau kutipan dari seorang saksi atau narasumber itu akan menggunakan saying verb. Example, hotel manager Lee Tang said he thinks the new policy. Nah, itu ada kata said, itu merupakan saying verb. Kemudian ada short telegraphic information captured in headline. Maksudnya, biasanya pada headline berita itu dituliskan judul yang semenarik mungkin, yang merangkum isi dari keseluruhan berita, yang mana dari membaca headline-nya saja pembaca akan tahu, oh ini tentang ini beritanya. Nah, gitu. Tapi tetap ya teman-teman,
kalau misalkan membaca berita atau artikel itu harus sampai selesai. Jangan judulnya doang yang dibaca ya. Nanti tidak lengkap informasinya dan berisiko salah paham dalam memahami berita tersebut. Oke, selanjutnya kakak akan ngasih contoh teks news item yang akan kita baca bersama sambil mari kita dengarkan Mr. Ando read news. China has put in place a new policy that limits online video game playing for young people to 3 hours a week. The new rules restrict online gaming for those under age 18 to 1 hour in the evening on Fridays, weekends, and public holidays. The restrictions took effect on Wednesday. They were announced by China's National Press and Publication Administration, NPPA. That agency is responsible for regulating video games. The new rules place the responsibility for carrying out the policy on the gaming industry. The limits do not include punishments for individual gamers. China is the world's largest video gaming market. The Chinese government has worried for years about young people becoming addicted to games. Treatment centers have been set up in the country for people thought to have developed gaming disorders. Hotel manager Li Tong said he thinks the new policy will be a good thing for his 14-year-old daughter. My daughter is glued to her phone after dinner every day for 1 to 2 hours, and it's difficult for me or her mother to stop her, Li said. We told her it's bad for her eyes, and it's a waste of her time, but she won't listen, he added. Nah, oke teman-teman, mari kita coba membedah atau mencari tahu gimana sih struktur dari teks berita. Nah, seperti yang sudah kakak beritahukan tadi bahwa pada kalimat yang bercetak tebal dan memiliki font yang besar, ini namanya adalah headline. Yang mana setelah kita membaca headline itu biasanya kita akan tahu, oh berita ini nanti bakal ngomongin apa. Nah, di sini dituliskan bahwa pemerintah China itu membatasi jam bermain video game untuk anak-anak menjadi 3 jam saja dalam 1 minggu. Jadi nanti ke bawah beritanya nanti isinya bakal ngomongin itu dan nggak bakal jauh-jauh dari itu. Oke, langsung saja, ini masih termasuk di headline-nya atau newsworthy event-nya, masih sama bahasanya. Oke, nah pada paragraf ini sampai ke sini, ini namanya adalah background event karena dia menjelaskan secara detail seperti apa sih dari headline itu tadi. Nah, ini ya teman-teman, di sini bakal ada jawaban dari pertanyaan 5W1H. Misalkan, why, mengapa pemerintah Cina itu memberlakukan aturan 3 jam saja dalam 1 minggu? Nah, di sini sudah ada jawabannya teman-teman. The Chinese government has worried for years about young people becoming addicted to games. Jadi pemerintah China itu sudah khawatir selama bertahun-tahun mengenai generasi muda mereka yang akan menjadi addicted atau apa namanya itu addicted, kecanduan ya bermain game. Kemudian mungkin ada pertanyaan when, kapan peraturan ini dilaksanakan, juga ada jawabannya di sini. The restriction to depend on logistic. Jadi seperti itu ya teman-teman dari background event. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya sources atau sumber, di mana yang isinya biasanya adalah pendapat dari narasumber atau saksi. Nah, di sini dikatakan pendapatnya berasal dari hotel manager Li Tong yang berkata bahwa dia setuju tentang peraturan baru tersebut yang akan membawa dampak positif untuk putrinya yang baru berusia 14 tahun. Nah, si Li Tong ini berkata bahwa anak saya itu sangat menempel ya dengan HP-nya, tidak bisa pesan dengan HP-nya setelah makan malam setiap hari
untuk 1 jam atau 2 jam selalu mengamati setelah makan malam. Dan itu susah ya untuk Pak Li Fang ini dan istrinya untuk menghentikan anaknya. Ya, kami sudah memberitahu bahwa itu buruk untuk mata dan membuang-buang waktu, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Tambah dari Pak Lutong. Jadi ini adalah sumber atau sources dari berita tersebut. By the way, kakak ini mengambil berita dari website VOA ya. Nah, dan ini kakak tidak ambil semuanya, ini kakak hanya ambil beberapa paragraf. Misalkan nanti kalian mau membaca full paragraf, full beritanya, kakak bakal ngasih linknya di description box. Jadi silahkan diakses bagi yang mau membaca full. Nah, sudah paham kan teman-teman setelah mendengarkan dan membaca sendiri bagaimana teks berita itu dan bagaimana strukturnya. Jadi intinya teks berita itu adalah teks untuk menginformasikan tentang berita terkini dan macam-macamnya ada banyak seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Misalkan ada entertainment news, sport news, atau economic news. Oke, jadi sekarang kakak ingin memberikan tugas ya buat kalian. Nah, jangan khawatir, tugasnya ini bakalan berkelompok menjadi 5 atau 6 orang dalam satu kelompok. Nah, untuk anggota kelompoknya boleh ya kalian pilih sendiri nanti anggotanya siapa aja. Pokoknya satu kelompok itu terdiri atas 5 atau 6 orang. Nah, tugasnya ngapain? Nah, masing-masing kelompok itu nanti mencari satu berita bahasa Inggris. Nyarinya di mana, Kak? Banyak banget sumbernya. Biasanya yang digunakan itu umumnya pakai Jakarta Post, atau kalau mau lebih bagus ada lagi di VOA. Nanti nyari aja di VOA. Kemudian kalian ngapain aja? Nah, nanti kalian jawab ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak beri. Kayak what is the news about, where and when did it happen, kemudian why did it happen, who were in the event, and who gave statements about the event, how did it happen, and how is the situation of the event. Jadi kalian jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak sediakan secara berkelompok. Oke? Mungkin itu dulu yang bisa kakak sampaikan untuk materi hari ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya di grup atau chat kakak seperti biasanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay blessed.